Kata Al-Quran, penyebab orang tidak mendapatkan yang 5 ini, atau satu di antara 5, itu penyebabnya hanya 2. Penyebabnya hanya 2. Satu, kebanyakan orang sholat, perhatikan kalimat syaitan yang langsung disampaikan. Saya akan menggoda orang yang sholat, ingat ini, ingat ini, ingat ini, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Saya akan goda orang yang sholat untuk mengingat ini, ingat ini, ingat ini, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Karena itu hayal falah jarang kita dapatkan, jarang kita dapatkan. Nah, sekarang dari sini, yuk sekarang kita muhasabah dulu, kita lihat diri kita dulu, kita lihat diri kita. Berapa usia kita? Berapa banyak sholat yang telah kita tunaikan hingga detik tadi di duha tadi? Taruhlah misalnya ribuan sholat telah kita lakukan. Sekarang kita lihat, apakah sholat yang sudah dilakukan sudah dapat melahirkan 5 hal yang dijanjikan oleh Allah tadi? Apakah sholat kita sudah menjadikan kita orang baik? Atau jangan-jangan baru keluar dari masjid sudah membicarakan orang lain? Minimal keluar dari sini ustadznya yang dibicarakan, kan? Baik. Yang kedua, apakah sholat kita sudah menjadikan kehidupan kita lebih tenang? Atau jangan-jangan sholat tapi gelisah? Apakah kehidupan sholat kita sudah menjadikan manfaat dalam kehidupan kita, pekerjaan kita berhasil, nyaman hidup kita? Atau jangan-jangan sukses di pekerjaan tapi antum tidak bahagia di keluarga? Dan yang terakhir, apakah sholat kita sudah membantu kita untuk mempercepat doa yang dikabulkan oleh Allah? Atau sampai saat ini, mohon maaf, doa kita seringkali tertunda. Kalau ada di antara kita, sholat belum mendapatkan 5 hal ini yang disebut oleh Quran minimal. Atau bahkan sholat sudah ribuan kali tapi satu pun belum didapatkan. Berarti ada yang keliru dan belum sempurna dalam penunaian sholat kita selama ini. Karena itulah Nabi saking inginnya, subhanallah, Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang suka tidak kuat kalau menyampaikan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah. Saking inginnya umatnya bahagia, itu ingin dipastikan setiap orang Islam, umat beliau itu mendapatkan yang 5 itu. Karena itu beliau tegas mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ini rahasianya. Nabi mengatakan, sholatlah kalian persis seperti melihat aku sholat, jangan beda. Maksudnya apa? Bukan ingin membebani kita secara fikih, bukan. Tapi Nabi ingin memastikan setiap umat Islam harus mendapatkan yang 5 ini. Nabi ingin umatnya bahagia, Nabi ingin umatnya jadi orang baik. Tidak masuk akal ada orang paling jahat, paling sulit diatur, paling banyak melakukan tindakan kriminal di satu daerah, setelah turun perintah sholat jadi orang paling baik di dunia. Jadi orang paling baik di dunia yang bahkan diabadikan oleh Quran, hampir tidak ada lagi generasi seperti mereka. Allah. Saya mohon maaf ya, kalau kita tidak bisa menyamai sedikit seujung kukunya saja, maka jangan pernah kita mau mencelanya. Kalau tidak bisa menyamai seujung kukunya saja, maka jangan terbersit untuk mencelanya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, sahabat itu diantara kemuliaannya, tidak ada rasa pelit, tidak ada iri dengki, tidak ada iri hati. Kalau misalnya kita lewat sekarang, saya lewat Bapak misalnya Pak, kemudian saya lihat Bapak pakai baju bagus, subhanallah, thawbuka jamil, ma'jabat thawb, bagus sekali baju kamu, itu langsung dilepas dikasihkan. Langsung dilepas dikasihkan. Karena mereka tahu tidak mungkin dicapai puncak kebaikan sebelum menginfakkan apa yang paling disukai. Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin mendapatkan albir. Albirun itu sifat-sifat puncak yang baik, albir. Sifat-sifat yang baik. Kalau albirun ini sudah didapati melekat dalam diri seseorang, berubah namanya dari birrun menjadi mabrur. Dari sini ada istilah haji. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang setelah dilakukan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak didapati. Nah, ada cara di Quran, perhatikan caranya. Saya tawarkan, ada cara di Quran, perhatikan ya. Coba kalau saya berikan 2 tawaran. 1, Bapak Ibu haji tapi belum tentu mabrur. Atau pilih yang kedua, tidak haji, insya Allah sudah pasti mabrur. Pilih 1 atau 2. Nggak ada yang ketiga kalau ini, serius. Haji belum tentu mabrur, tidak haji pasti mabrur. Pilih yang mana? Kedua ya? Baik. Awas yang paling kencang saya tes sendiri. Lan tanalul birra. Tidak mungkin kita mendapatkan birrun ini kalau sudah dapat namanya mabrur. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai bisa menginfakkan apa yang paling dicintai. Tadi saya contohkan untuk mendapatkan birrun ini menjadi mabrur, sahabat itu diantara kemuliaannya dipuji dia berikan.
Tadi yang paling kencang, nanti saya tes keluar. Pak, bagus sekali mobilnya tuh. Mau nggak diinfakkan kali ya? Oke? Hari Sabtu kemarin ada yang pegang handphone, dimajukan untuk merekam. Siap. Ketika saya tawarkan, siap diinfakkan, punya kantor Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang persoalannya, kita masuk lagi ke materi kita. Kalau kita tidak mendapati satu di antara 5 ini, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kita lihat di Quran ya, karena kajian kita insya Allah Quran Sunnah tidak keluar dari yang ini. Kata Al-Quran, penyebab orang tidak mendapatkan yang 5 ini, atau satu di antara 5, itu penyebabnya hanya 2. Penyebabnya hanya 2. Satu, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Catat dulu saja, kita terangkan. Dan yang kedua, ini mohon kita evaluasi ya, dan introspeksi diri sekaligus. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dan dibaca dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tanyakan pada diri kita selama ini, apakah paham dengan bacaan rukuk kita, mengerti dengan bacaan sujud kita, paham dengan takbir kita dan sebagainya. Tidak paham dan mengerti bacaan dan gerakan sholat. Dalilnya sama Quran yang seperti sebelumnya, Surat 29 Al-Ankabut, ayatnya sama persis 45. Quran surat 29 ayat 45. Kecelakaan kita kadang hafal tengah-tengah ayatnya, tapi awalnya tidak dihafalkan. Potongannya lancar, tapi sebagiannya tidak dihafalkan, sehingga penafsirannya dikeliru. Coba teruskan ayat ini. Inna sholata tanha anil fahsya. Awal ayatnya apa? Tuh. Padahal awal ayatnya itu kuncinya yang ini. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baru inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Baik, sebentar ya, nanti kita uraikan. Bila kita tidak mendapatkan 5 yang dijanjikan tadi, kata Al-Quran persoalannya 2. Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua adalah tidak paham, tidak mengerti dengan bacaan dan gerakan yang dilakukan dalam sholat. Nah, kajian kita hari ini dan sesi selanjutnya nanti di Sabtu, tapi nanti Sabtunya akan ditentukan waktunya, itu hanya akan terfokus membahas 2 hal ini saja. Baik, untuk hari ini kita akan batasi. Kita ambil yang ini saja, nomor 1. Sesi selanjutnya kita akan bahas yang ini, mengenai bacaan dan gerakan sholat dari mulai takbir sampai dengan salam. Dan nanti resumnya sudah saya sediakan. Kalau ingin mengcopy silakan, saya dengan senang hati memberikan. Baik. Jadi kita akan bahas yang ini dulu ya. Sampai jam berapa kita? Jangan jam 12 ya. Bismillah. Tunggu lagi ya. Baik. Ayo dibuka dulu Quran surah Al-Baqarah surat 2 ayat 45-46. Subhanallah, ini Qurannya sering kali hilang ya. Coba tilawah, nah sehari ambil 5 ayat. Ayo ikut jam sore ya, pada asar. Kalau punya waktu luang, kita ada kajian menghafal Quran. Oke, insyaallah. Quran surat 2 Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Saya tulis dulu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan kalimatnya. Agak sabar ya, mohon bisa sabar. Saya agak menafsirkan sehuruf-sehuruf kadang. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Oke. Perhatikan di sini sebentar sebelum saya teruskan ayatnya. Wasta'inu, dan memohonlah pertolongan, mintalah bantuan setiap masalah yang kita hadapi. Di setiap manusia, dengan isyarat ayat ini, tidak mungkin ada orang yang hidup tanpa masalah. Setiap kita pasti punya masalah dengan kadar yang berbeda-beda. Kalau kita punya masalah, kata Allah, hadapi itu semua, minta tolong bisabri, satu dengan sabar. Ini menunjuk kepada ikhtiar. Dijalani dulu, ikhtiar dulu dengan sabar. Kalau kita punya persoalan, punya masalah, selesaikan ikhtiar, jalani dengan sabar. Contoh, kita punya anak sakit, ikhtiar dulu, pergi ke dokter,
kan? Obati dulu, sabar di situ dan sebagainya. Bapak punya persoalan di kantor, ikhtiar dulu. Selesaikan, jalani dengan sabar, jangan putus asa. Wassalah, nah ini poinnya. Dan juga dengan sholat, tawakal, hubungkan diri kita dengan Allah. Jadi nanti ada ayat di Quran yang memberikan isyarat bahwa dalam sholat kita boleh meminta kepada Allah untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Oke. Dan nanti kita akan bacakan ada hadis qudsinya yang langsung turun. Baca ini, was ta'inu di Al-Fatihah setelah Malik Yaumiddin apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perintahnya, cara memintanya nasta'in. Karena itu ketika kita selesai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadis qudsinya turun. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini komitmen antara aku dengan hambaku. Hambaku, sekarang kau mau minta apa? Allah sudah menawarkan itu. Nanti kita akan bahas. Poin kita sekarang, kata Allah, dan kalau punya persoalan, hadapi dengan ikhtiar, kemudian tawakal pada Allah dengan salat. Poinnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha la pakai la tu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan ke sini. Wa innaha, dan sungguh salat itu. Okay. Tadi dimintakan oleh Allah, minta tolong melalui apa? Sabar, satu, yang kedua salat. Tapi ketika Allah membandingkan keduanya, sabarnya dihilangkan, tersisa salatnya. Wa innaha, dan sungguh salat itu sabarnya hilang. Lakabiratun, sangat berat, sangat sulit dilakukan. Saya ingin tanya, sabar susah tidak? Sulit tidak? Sulit, tapi kalau dibandingkan dengan salat, lebih sulit salat. Sabar itu tidak mudah, Pak. Karena itu dalam kaidah akhlak, sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sepanjang kita hidup, maka disitulah mesti bersabar. Jadi kalau ada yang mengatakan hilang batas kesabaran saya, itu ingin cepat pulang tandanya. Jadi nggak ada batasnya. Tapi di ayat ini disandingkan dengan sholat, dibuang sabarnya. Kata Allah, saking ingin menguatkan ditambah la. La itu harfut taukid, untuk menguatkan. Sholat itu benar-benar tidak mudah, sangat sulit. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting diketahui, dalam ibadah kita ada dua ibadah yang memiliki kesulitan yang unik, tingkat kesulitan yang unik. Yang pertama, yang nomor 2 dulu, itu adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu punya keunikan, tingkat kesulitannya. Satu, uniknya orang tidak pernah ada yang bosan baca Quran. Tidak ada yang bosan. Bapak bosan baca Al-Fatihah? Tapi kalau dibaca cepat ngantuk. Gak percaya silakan. Buka oleh kita, dia subhanallah itu 15 menit sudah begini. Begitu ada ping gitu kan, di status BBM, WhatsApp dan sebagainya bisa segar lagi itu. Di Quran itu bisa sulit. Nah, tapi ada yang lebih hebat kesulitannya dibandingkan Quran. Itu ibadah yang dilakukan pada saat yang bersamaan bisa menjadikan yang ingat lupa, yang lupa jadi ingat. Pengalaman tuh, jawab. Tidak ada ibadah yang dilakukan pada saat yang bersamaan bisa menjadikan yang lupa itu ingat, yang ingat lupa. Sholat subuh berapa rakaat? Itu bisa jadi 3 itu kalau sendirian. Lupa kita. Di takbir, memang lisannya bertakbir Allahu Akbar, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Ya Allah, tadi saya kesiangan sahur. Ya Allah, anak saya belum diantar. Karena itu syaitan sendiri mengatakan, hadisnya Al-Bukhari, babus salat, di kitab salat, bab Al-Bukhari nomor hadis yang ke-6. Perhatikan kalimat syaitan yang langsung disampaikan. Saya akan menggoda orang yang salat, ingat ini, ingat ini, ingat ini, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Saya akan goda orang yang salat untuk mengingat ini, ingat ini, ingat ini, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Pernah mengalami itu? Ya. Sekarang lihat sini ya. Kata Al-Quran, ini tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kalau orang khusyuk salatnya menjadi ringan. Orang yang khusyuk salatnya menjadi ringan. Pertanyaannya sekarang, apa itu khusyuk? Bagaimana cara melakukan khusyuk? Dan dalam pelaksanaan khusyuk itu seperti apa yang bisa kita lakukan dalam salat kita? Oke? Bismillah.
Kenapa tidak ada yang mencari pahala ya? Baik. Bapak tahu keutamaannya berbuat baik di bulan Ramadan? Baik ya. Hadisnya pun si Kitabus Siyam Al-Bukhari nomor hadis ketiga dari Abu Hurairah. Perhatikan potongan kalimat hadisnya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya ditujukan untukku dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Belum selesai sampai di situ hadisnya. Perhatikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang puasa, aku gandakan 10 kali lipat dibanding hari yang lainnya. Dibanding hari lainnya. Jadi kalau antum misalnya melakukan kebaikan, misal baca Quran berapa pahalanya satu huruf? 10. Alif lam mim misalnya. Alif ini 10. Oke, misal hitung-hitungan saja. Kalau Ramadan dilakukan kali lagi 10. Jadi berapa? 100. Jadi kalau di bulan Ramadan nggak ada yang baca Quran cuma sehuruf saja, itu keterlaluan. Sudah dinaikkan, gitu kan? Pahalanya nggak mau baca, itu keterlaluan. Oke? Karena itu sepanjang ada peluang kebaikan, cepat lakukan, digandakan 10 kebaikan. Jadi kalau bapak cuma ngehapus sebelum Ramadan itu cuma 1. Ya? Subhanallah. Baik. Kemarin ada yang sampai 3 kali gitu ya menghapusnya itu. Ya teruskan dulu khusyuk. Al-khusyuk. Apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Fokus, sungguh-sungguh. Ada lagi yang lain? Konsentrasi. Kita selama ini sering keliru memahami sesuatu itu. Khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi, bukan serius. Kalau khusyuk diartikan konsentrasi, tidak ada yang mampu sholat dengan khusyuk. Bahkan Nabi pun tidak akan khusyuk. Karena pernah satu kali Rasulullah sujud, Hasan Husain naik ke pundaknya. Karena tahu Hasan Husain itu naik, dilamakan sujudnya sengaja untuk menyamankan mereka bermain. Kalau khusyuk diartikan fokus, konsentrasi, berarti Nabi saat itu sedang tidak konsen. Jelas ya? Baik. Nah, khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi. Khusyuk itu diterjemahkan dalam bahasa Arabnya dengan arti at-tawadhu' wal khudu', atau al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' wat tawadhu'. Sudah bertambah kosakata bahasa Arabnya? Kosakatanya sudah bertambah? Ingat setiap pertemuan dengan saya selalu ada kosakata ya? Insyaallah. Ayo malu pada anak-anak di Arab tuh, kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum sudah 60 tahun juga masih belum bisa aja. Ya. Sekarang dulu, bagaimana paham Quran? Al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' itu artinya kepasrahan total. Pasrahan total. Khudu'. Wat tawadhu', tawadhu' itu kerendahan hati. Jadi khusyuk itu adalah kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Definisinya dulu. Bagaimana dalam hal prakteknya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, khusyuk itu dalam fikih salat itu dibagi kepada 3 bagian. Ada 3 fase. 1, khusyuk saat akan sholat. Sebelum sholat, persiapannya. Sesaat sebelum sholat. Yang kedua, khusyuk saat sholat. Dan yang ketiga, pasca sholat atau setelah sholat. Sesaat setelah sholat. Pasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan kerendahan hati ditunjukkan dengan 3 fase ini. Sebelum sholat, saat sholat, dan pasca sholat. Kita akan fokus pada yang ini dulu. Ternyata sebagian orang memahami khusyuk itu hanya sebatas saat sholat. Tapi nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita ternyata proses khusyuk itu dimulai sejak saat akan sholat. Dimulai sejak saat akan sholat. Bagaimana petunjuk yang pertama? Lihat ayat 46-nya. Al-Baqarah tadi ayat 45 dan 46-nya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Jika punya persoalan, maka minta tolonglah pada Allah dengan cara ikhtiar, dengan sabar dan salat. Sulit salat itu dilakukan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa mereka? Satu, perhatikan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu dulu ini. Kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46. Perhatikan sini. Orang khusyuk itu siapa mereka? Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang sebelum sholat, bukan saat sholat. Orang-orang yang sebelum sholat, yadhunnuna, dia telah sangat merasakan annahum mulaqu rabbihim, dia akan bertemu menghadap kepada Tuhannya. Di ciri orang khusyuk itu sebelum sholat dia sudah punya rasa, sudah akan yakin menghadap, memenuhi undangan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi azan apa artinya? Baik, telinga secara bahasa ya, didengar oleh kita. Secara fikihnya panggilan Allah untuk menghadap kepadanya. Nah, orang khusyuk itu saat dia akan sholat ditunaikan, mendengar panggilan itu, dia sudah merasa, oh sekarang sudah diundang oleh Allah. Oke, sudah diundang oleh Allah. Nah, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian. Sekarang jam 9 lewat 2 menit. Kalau kita jam 10, jam 10 kita diundang oleh Pak Gubernur untuk insya Allah brunch, breakfast and lunch. Ya. Nanti, nggak sekarang puasa ya. Membawa bekal brunch misalnya. Baik, dikasih sembako, diundang sekaligus audiensi. Kira-kira pakai baju kayak gini atau ganti? Naikkan tawarannya, diundang presiden. Jam 12 di Istana Negara. Kita akan berangkat. Ganti seperti ini atau gini saja? Ganti baju. Pakai minyak wangi. Kalau perlu 5 meter sebelum datang sudah tercium. Kan? Dan jangan lupa bawa proposal yang belum tentu dikabulkan. Kalau antum bertemu dengan sosok manusia saja, persiapan kita sudah sedemikian bagus adanya, dijadikan kita siap-siap dengan baik, parfumnya baik, pakaiannya baik dan sebagainya, yang permohonan kita belum tentu dikabulkan. Kenapa ketika dipanggil oleh Allah penampilan kita biasa-biasa saja? Karena itulah ciri orang khusyuk ketika dipanggil oleh Allah. Apa persiapannya? 1. Al-A'raf ayat 31. Quran surat 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, setiap engkau mau ke masjid, dalam konteks ini mau salat, setiap mau salat kenakan pakaian terbaikmu. Khudhu zinatakum, subhanallah, diundang Allah. Diundang oleh Allah, akan dikabulkan permintaan kita, dimaafkan kalau salah, diampuni kalau berdosa, dan subhanallah sehari minimal diundang 5 kali. Ada nggak bupati ngundang kita sehari 5 kali? Nggak ada. Allah mengundang kita sehari 5 kali, ingin mengabulkan setiap permohonan kita, ingin memaafkan kita, mengampuni setiap dosa kita. Hadisnya berlaku, salat antara satu dengan yang lainnya bisa menjadi kafarat antara dosa-dosa yang dilakukan di antara itu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 233. Jelas di situ. Okay. Sekarang kita sudah diundang, kata Al-Quran langsung ini, setiap memenuhi undangan Allah, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu, inda kulli masjid, setiap akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di masjid. Jelas sampai sini? Jadi orang khusyuk itu dari pakaiannya sudah kelihatan. Kalau bapak tidak percaya, ibu tidak percaya, silahkan mulai keluar dari sini saat akan sholat zuhur, penampilan kita bedakan. Antum pakaiannya ganti dengan bagus, kenakan minyak wangi yang baik misalnya, itu akan lain sholatnya. Ya Allah, saya katakan akan lain sholatnya. Rasakan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau pulang dari sini hari Ahad, lewat ke satu tempat itu seringkali menangis Pak Ibu. Orang untuk musyrik saja di hari Ahad, itu pakaiannya bagus-bagus. Pakai batik, ibunya pakai kebaya, anaknya dibawain mainan, dikuncir 2, dikepang jalan-jalan kan? Itu mau musyrik. Antum sudah diberikan nikmat Islam, sudah dekat dengan Allah, dipanggil penampilan biasa-biasa saja. Kadang-kadang maaf ya, main bola dengan sholat pakaiannya sama, jalan-jalan dengan sholat pakaiannya sama.
Kadang-kadang bergambar, malaikatnya juga bingung. Di depan Sule, belakang Ayu Ting Ting gimana? Oh ya. Mohon maaf ya. Jadi ingin memberi gambaran kita itu tidak adil. Kalau meminta ingin cepat, tapi kalau dipanggil begitu-gitu saja. Karena itu penampilan itu terkait erat dengan doa. Nanti di Al-Baqarah 186 itu kata Allah, doa itu seharusnya kalau diminta langsung dikabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku mencari-cari aku sangat dekat. Biasanya kalau orang cari Allah ingin apa? Punya kebutuhan. Oke. Makanya langsung ayatnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau dia punya kebutuhan, saat minta langsung dikabulkan. Pertanyaannya, kenapa kita kalau meminta jarang sekali kadang-kadang langsung dikabulkan? Falyastajibu li. Syarat kalau ingin cepat dikabulkan doa, respon seruan Allah dengan cara terbaik. Kadang-kadang kita merespon dengan cara yang kurang elok. Ini bagian pertama. Kenakan pakaian terbaik, subhanallah, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, itu jangankan mau sholat, ingin memberikan fatwa membaca hadis, itu mandi dulu, pakai kenakan jubah yang paling bagus, pakai minyak wewangian dan sebagainya. Ya. Kalau di jalan ditanya tentang hadis, itu nggak akan jawab sebelum wudu dulu. Wudu pakai pakaian terbaik. Kenapa? Beliau menyampaikan, saya ketika menyampaikan hadis seolah-olah merasakan bersama Rasulullah dan mempertanggungjawabkan perkataan saya. Apalagi bertemu dengan Allah. Yang kedua, orang khusyuk sudah siap dengan pakaiannya. Yang kedua, dia sempurnakan wudunya, berwudu. Dalilnya Quran surah 5 Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menyempurnakan salat, begitu terjemahnya. Okay. Di qumtum itu dari kata qama. Idza qumtum ilas shalah, itu artinya menunaikan dengan sempurna. Artinya ada orang salat yang tidak sempurna. Jika kalian ingin menyempurnakan sholat, maka berwudulah terlebih dahulu dengan membasuh wajahmu, tangan sampai dengan siku. Awas, bukan siku sampai tangan, tapi tangan sampai siku. Awas, saya pernah terangkan ini ya. Jadi wudunya tidak ada lagi yang dari siku ke tangan, kerannya dibuka dari siku ke tangan, tidak. Yang dimaksud dari tangan ke siku baru dialirkan. Sampai selesai ini kita lakukan. Jadi satu, diminta menyiapkan pakaian terbaik. Yang kedua, sempurnakan wudu. Bahkan Nabi menyampaikan kepada orang yang kurang baik sholatnya, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau engkau ingin menunaikan sholat dengan sempurna, sempurnakan dulu wudumu. Itu satu. Baik. Kapan ini dilakukan? Dan kenapa ini mesti dilakukan? Lihat sini. Ini persis dilakukan maksimal saat azan. Saat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kita siapkan pakaian terbaik. Kemudian wudhu kita sempurnakan dengan baik. Kapan dilakukan? Saat azan. Jadi coba saling bekerja sama ya ibu bapak sekalian. Bagi ayah yang di kantor pulang, kadang-kadang kan suka lupa sholat demikian saja. Ya ibunya yang menyiapkan pakaiannya. Sholat terkait erat dengan kebahagiaan. Yakin pada saya kalau anak benar sholatnya, itu akan terbuka kecerdasannya. Kadang-kadang orang tua lupa, pulang dari sekolah pakaian seperti itu saja. Bapak ibu siapkan pakaian terbaiknya, bimbing wudunya dan sebagainya. Satu ini, sekarang dulu. Baik. Kenapa ini penting dilakukan? Karena kita akan berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah. Kemudian, nah ini kaitannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini ciri yang ketiga. Di orang khusyuk sebelum salat, dia pakai pakaian terbaik, siapkan wudu dengan baik. Dan yang ketiga, perhatikan di sini, kenapa kita mesti mengenakan pakaian terbaik dan wudu dulu dengan sempurna? Wa annahum ilaihi raji'un. Maaf, kalau ada orang yang meninggal dunia, apa yang diucapkan? Wa inna ilaihi raji'un. Dan dia merasakan, barangkali ketika dia memenuhi undangan Allah, dia akan dipanggil untuk selamanya. Dia akan dipanggil untuk selamanya. Ada yang namanya di sini Andi. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada maksud saya akan saya ganti. Oke. Pak Andi sudah dipanggil Allah. Apa artinya? 3. Antum dipanggil Allah 5 kali sehari. Dan kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ada yang tahu kapan akan meninggal?
Tidak ada. Setiap hari 5 kali kita diingatkan, dipanggil oleh Allah. Barangkali panggilan itu menjadikan panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Dan tidak ada cara pulang yang paling indah kecuali saat ingat dengan Allah. Salat, sujud dia meninggal. Salat saat tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, perhatikan kalimatnya, orang khusyuk itu apa yang dilakukan? Dia yakin akan bertemu dengan Allah, siap-siap kenakan pakaian terbaik. Allah yang dituju. Wudu dia, kenapa dengan wudu? Karena dia sempurnakan dulu, bersihkan jiwanya, bersihkan hatinya, sehingga ketika wafat menghadap Allah tidak perlu dibutuhkan lagi oleh orang lain. Jelas sampai sini? Kapan isyarat yang kedua ini dilakukan? Ini saat ada, yang ini saat iqamah. Iqamah. Di antum kalau sudah masuk masjid, kemudian ada iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay? Nah itu maksudnya, hadirkan diri kita, bersiap menghadap Allah, dan rasakan barangkali ini sholat terakhir saya, mungkin saya pulang. Jelas sampai sini? Kalau orang sudah melakukan tahapan ini, itu insya Allah hatinya tersambung dengan Allah. Lahir kepasrahan, lahir ketundukan, bersiap. Coba antum ingat-ingat berapa dosa yang dibawa sebelum sholat. Barangkali diwafatkan dosa kita masih banyak. Karena itu nanti kita akan bahas kenapa kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya. Itu nanti rumusnya dibaca sambil merasakan kesalahan apa yang kita bawa sebelum sholat. Nanti kita akan bahas itu. Jelas sampai sini?